Apa yang akan Anda lakukan apabila kebahagiaan Anda seperti terhalang oleh tindakan orang di sekitar Anda? Kebahagiaan seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup setiap orang. Namun, kadang untuk menjadi bahagia secara sederhana pun susah ketika kita dikelilingi oleh orang yang tidak memperdulikan kita. Ketika seseorang tidak dianggap keberadaannya, itu akan membuat orang tersebut mempertanyakan banyak hal. Hal itu akan mempengaruhi kondisi emosional dan pola pikir individu tersebut secara tidak langsung. Tidak cukup sampai situ. Kadang orang yang tidak dianggap seperti itu seringkali diperlakukan dengan tidak semestinya juga. Dan tentunya hal tersebut menimbulkan rasa ketidaksenangan dan kekecewaan. Rasa ketidaksenangan dan kekecewaan akan semakin dalam ketika kita menyaksikan sendiri bagaimana perilaku orang terdekat kita yang tidak menganggap kita. Rasanya seperti menjadi orang asing di tengah orang-orang yang seharusnya memberi dukungan dan perhatian. Menjadi sebuah ironi karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan dukungan justru membuat kita merasa tidak diinginkan dan tidak dianggap. Akhirnya, itu hanya akan menciptakan sebuah keadaan di mana kita merasa merana dan terpinggirkan karena menghadapi ketidakpedulian orang-orang terdekat. Luka emosional yang selalu tercipta ketika sebuah konflik terulang membuat kita kebingungan bagaimana kita harus menangani situasi seperti demikian. Rasanya seperti tidak sabar untuk bisa keluar dari tempat itu dan ingin semuanya terjadi dengan cepat. Sesekali muncul keinginan untuk menjauh dari kerumitan yang selalu ditemui, terutama dari orang-orang yang tidak peduli dan merendahkan kita. Semakin kita merasa rumit dan merasa asing karena tidak ada komunikasi yang membangun dan terbuka, kita jadi lupa akan bagaimana rasanya berada di sebuah tempat yang aman untuk berbicara atau mencari dukungan, atau hanya sekedar mengungkapkan perasaan. Padahal yang kita inginkan hanyalah tempat untuk bisa berkembang dengan baik. Karena kita sadar bahwa semakin lama kita berada dalam lingkungan itu, semakin kita akan membentuk pola pikir negatif tentang diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri kita? Melihat keadaan yang dijelaskan tadi, apa jalan keluar yang bisa kita ambil? Ada banyak hal yang bisa dilakukan sebagai jalan keluar
dari masalah itu. Yang harus diperhatikan di sini adalah memilih jalan yang positif, bukan jalan yang negatif. Dan salah satu jalan keluar positif yang dapat kita ambil adalah dengan mengekspresikan diri melalui berbagai ekspresi seni, termasuk menulis, lukisan, musik, atau ekspresi kreatif lainnya. Dengan menyalurkan perasaan dan pikiran kita yang berat oleh hal-hal negatif melalui sebuah bentuk seni yang kita sukai, kita dapat menemukan cara untuk menyampaikan perasaan yang tidak bisa terkomunikasikan tanpa harus mengandalkan kata-kata secara langsung. Proses yang demikian dapat memberikan ruang bagi individu seperti kita untuk merenung, memahami diri sendiri, dan mengatasi perasaan ketidakpedulian yang dirasakan dari lingkungan sekitar. Dengan itu, kita juga bisa menetralisir semua energi negatif yang tertumpuk menjadi sebuah energi positif dalam bentuk kepuasan yang dapat dirasakan selama proses kita berseni. Dalam situasi yang sulit, kita hanya bisa mengandalkan diri kita untuk bisa mengubah energi negatif menjadi energi yang positif. Dalam filosofi Stoikisme juga diajarkan demikian, yaitu dengan fokus pada pengendalian diri kita, terutama pada tindakan kita. Saat kita bisa mengendalikan tindakan kita, kita akan mampu untuk mengendalikan sikap kita. Saat kita bisa mengendalikan sikap kita, kita akan mampu untuk mengendalikan pikiran kita. Dengan pikiran yang terkendali, maka emosi dan perasaan kita bisa lebih aman dan stabil. Mindset Stoikisme seperti itu berguna ketika kita menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat mengubah orang lain. Dalam arti bahwa kita tidak bisa memaksakan keinginan kita secara langsung dan berharap orang itu akan berubah. Jalan keluar yang positif dapat ditemukan dengan menjaga ketenangan batin, mengekspresikan perasaan diri sendiri, dan memahami bahwa kebahagiaan tidak sepenuhnya tergantung pada respon dan tindakan orang lain. Seperti sebuah kutipan dari seorang filsuf Stoikisme bernama Epictetus yang berbunyi, ketika kita tidak dapat mengubah situasi, kita harus mengubah pikiran kita sendiri. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik menghadapi keluarga atau orang dekat yang bermasalah, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang Stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video
mengenai stoikisme.